Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang kami hormati, kita telah melalui bulan suci Ramadan di mana kita melakukan puasa selama sebulan penuh ya. Kemudian di bulan Syawal ini mungkin ibu-ibu sudah sejak awal selesai puasa Syawal ya, yaitu 6 hari sama dengan puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Jadi seolah-olah kita itu puasa terus dalam hidup kita ya. Sudah ibu-ibu saya kira sudah selesai 6 hari ya. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir ya Pak ya, atau bisa di selang-seling. Yang penting 6 hari. Ibu-ibu sekalian, di sini akan saya lanjutkan mengenai hikmah iman kepada Rasul Allah ya. Jadi yang pertama yaitu meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kuat iman kepada Allah, akan semakin teguh pula keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul ya, kepada Rasul Allah, maka akan semakin teguh pula keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu percaya ya Bu ya, percaya, yakin bahwa ada Rasul, ada Nabi, ada Rasul Allah ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keimanan kepada Allah bila tidak beriman kepada Rasulnya ya. Jadi kemudian ketaatan kepada Rasul adalah bukti iman kepada Allah ya. Bukti iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, memudahkan orang beriman untuk menjalankan apa yang diajarkan Nabi dalam sunnah-sunnahnya. Jadi kita itu itba Rasul ya, meniru Rasulullah, cara-cara Rasulullah yang telah dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan, maka kita akan mengitba atau mengikuti ya, mengikuti. Yang ketiga, dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah sebagai pembawa wahyu akan memudahkan untuk mengimani kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber petunjuk bagi manusia ya. Sumber petunjuk bagi manusia. Di dalam firman-Nya Allah memang mengharuskan manusia mempercayai Rasul yang menjadi pembawa wahyunya ya. Jadi supaya kita yakin percaya kepada Rasul-Rasul Allah bahwa mereka adalah yang membawa wahyu, yang diberikan wahyu, bahkan ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang langsung ya, seperti Nabi Musa itu pernah langsung ya, langsung berbicara dengan Allah. Kemudian Nabi Musa kepingin melihat Allah secara langsung, maka disuruh melihat bukit ya, gunung. Apakah mampu gunung itu melihat cahaya Allah? Maka ternyata bukitnya hancur dan Nabi Musa pun pingsan ya. Pingsan ya. Kemudian Nabi Musa sadar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu kita melihatnya kecuali besok di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati,
Di sini saya akan memberikan satu contoh saja ketika kita mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Rasul kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya membaca mengenai sholat jenazah yang akan dilakukan oleh Rasulullah tidak jadi, ya. Mengapa tidak jadi? Karena Rasulullah itu bertanya dulu, ya, apakah jenazah ini memiliki hutang apa tidak. Jadi orang yang meninggal itu punya beban hutang apa tidak. Ternyata dia punya 2 dirham. Nah, ketika punya 2 dirham maka Rasulullah mundur, tidak jadi sholat. Nah, jadi kalau punya hutang Rasul nggak mau menyolatkan, ibu sekalian. Setelah mundur kemudian Abu Qatadah itu menanggung hutangnya. Jadi Rasulullah, saya yang menanggung. Jadi Abu Qatadah berani, saya yang menanggung hutangnya Rasulullah. Barulah Rasulullah menyolatkan jenazah tersebut. Berapa sih hutangnya? Sebenarnya cuma 2 dirham. Ya. Tapi setelah beberapa hari kemudian orang sudah dikubur, ya, maka Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah tadi. Ya. Ditanya oleh Rasulullah, apakah sudah kamu bayar hutangnya yang 2 dirham itu? Sudah ya Rasulullah. Oh, kalau begitu berarti tanahnya sudah basah. Nah, mengapa dikatakan tanahnya sudah basah? Kalau kita mau berpikir, ya Bu, ya, sebelum dibayar hutangnya kok tidak basah? Kenapa? Apakah terbakar atau bagaimana? Ya, maka takutlah kita kepada perkara hutang, gitu ya. Perkara hutang itu memang harus dibayar, gitu ya. Kalau tidak dibayar tidak bisa masuk surga, ya. Oleh karena itulah ketika zakat melimpah ruah, ya, ketika zakat sudah melimpah ruah itu disendirikanlah bagian yang di Baitul Mal itu. Untuk misalnya ada orang yang meninggal dunia, ya, mereka itu ada hutang, maka diambilkanlah dari Baitul Mal itu, namanya bagian ghorim, ya. Jadi meninggal dunia dia tidak punya harta sama sekali, gak duit Bu, punya hutang luaran duit, maka diambilkan dari zakat bagian ghorim. Nah, dari situlah mengapa saya berani mendirikan Qardun Hasan atau pinjaman yang baik, ya. Mengapa? Karena daripada bagian ghorim disimpan, ya, maka dipakailah, dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkan, ya. Maka saya dirikan Qardun Hasan, dan itu ada dasarnya dalam Al-Quran. Banyak meminjami dengan baik, supaya meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya. Kalau Allah sih nggak butuh duit, ya Bu, ya, nggak butuh harus duit. Yang butuh duit itu manusia, ya. Yang butuh uang itu manusia. Tapi kita meminjami Allah istilahnya. Ya Allah loh sing duwe. Allah yang memiliki semuanya ini. Masa Allah mau pinjam? Ya kita meminjami orang-orang itu, ya. Dengan uangnya Allah itu, semua ini kan milik Allah, ya. Bagian ghorim pun milik Allah juga kan. Nah, maka ketika kita kelola bagian ghorim itu ternyata, ya, akan bisa menolong semua orang fakir miskin yang butuh hutang yang tidak berbunga, ya. Gak sah enek anake rasa mana-manaan, sebab enek anake itu berdosa, ya. Dosa, ya, nek utang duit mana kuwi dosa, berdosa, namanya riba, ya. Anak itu namanya riba. Karena itu sedikit ini saya beri penjelasan, mungkin lain kali akan saya sambung lagi, ya. Jadi perjuangan saya masih panjang, ya Bu, ya, dan belum berhasil, ya. Kemarin kita sudah diberi 2 juta padahal 9 juta Bu seharusnya. Maka itu harus kita perjuangkan tahun depan. Jangan sampai diberikan yang lain atau diberikan kepada yang lain, karena yang lain masih banyak. Yang lain, ya, 7 asnaf yang lain, ya. Semuanya 8 asnaf, ya. Karena itu saya tidak akan berhenti, ya. Selama saya masih bisa berbicara, saya tetap mengajak kepada orang lain untuk benar-benar memperjuangkan, ya, agama Islam ini dengan sungguh-sungguh, ya. Mudah-mudahan Allah ridho, ya. Mudah-mudahan Allah ridho dan kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan kita, ya. Kemudian kita nanti bisa selamatlah hidup kita ini di dunia ini sampai di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Meskipun semua orang nanti melewati neraka,
melewati neraka, ada yang terbakar sampai polok, sampai dengkul, sampai udel ya, sampai hulu, sampai gedelep, seluruhnya terbakar. Jadi bermacam-macam. Tinggal kita nanti, amalan kita, dosa-dosa kita masih ada enggak? Nah, ada ya diobong dhisik lah ning neraka. Liwat nanti bisa masuk surga insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Demikianlah ibu-ibu sekalian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.